Halo, perkenalkan nama saya Empu Parawang, NIM 1322010 dari Prodi Hukum. Saya akan menjelaskan etika Kristen dalam bisnis. Filosofis yang paling penting dan happy dan enak inilah yang semakin laku dan berkembang seiring dengan ketahanan mental manusia yang semakin rapuh. Filosofis ini begitu membias dalam kesadaran berinteraksi, merubah kesadaran semakin membawa kita manusia pada kebebasan tanpa batas, kebebasan tanpa arah, persis seperti orang mabuk. Orang tidak lagi menganggap etika itu menjadi penting seiring dengan semakin menipisnya perhatian pada hal yang baik. Kebaikan seakan-akan tidak dianggap menyenangkan dan hidup tanpa aturan dianggap sebagai sebuah kesenangan. Sebenarnya, dalam hidup dan dalam jenis apapun konteksnya, ketika moral menjadi dasar yang akan mengatur kehidupan kita, kita sebagai manusia mempunyai kode etik. Yang punya moral tidak hanya punya pikiran tetapi juga punya rasa. Begitu juga dengan praktek kewirausahaan. Dan ada satu tradisi di mana kode etik dan etika moral mengatur kita dalam melakukan dan mengembangkan bisnis, usaha. Bahwa kita harus menyadari pentingnya etika dan moral. Dalam berbisnis, kita sering mendengar banyak usaha atau bisnis mengalami kerugian dan bahkan kebangkrutan. Kita juga harus menyadari ketika kita membuka bisnis di wilayah manapun, maka kita punya kewajiban untuk menanamkan nilai moral dan nilai Kristiani dalam membuka usaha. Kita juga dalam menjalankan bisnis, kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita harus memperoleh simpati dari berbagai pihak sehingga adanya kenyamanan dan ketentraman dan hubungan baik ketika memiliki usaha di dalam masyarakat. Menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam usaha sehingga bisnis menjadi lebih nyaman karena ada etika yang mengaturnya. Menurut H.F. Mustafa berpendapat bahwa etika ialah merupakan suatu ilmu perihal perbuatan atau tindakan yang baik maupun yang jelek. Insan yang ditinjau asal sudut pandang nalar dan pikirannya, sedangkan bisnis menurut Huges dan Kapur, bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa mendapatkan keuntungan dalam memenuhi keuntungan masyarakat. Oke, jadi baik, perlu diperhatikan bahwa Alkitab sendiri memberikan dasar dalam berbisnis adalah kehendak Allah bagi manusia untuk bekerja. Di dalam perjanjian baru, Paulus menasihatkan bahwa hendaklah bekerja. Ia juga memperingatkan bahwa jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Dalam penjelasan di atas, kita dapat pahami dalam berbisnis, kita harus jujur, bekerja keras, agar bisnis yang dilakukan maju. Alkitab berikut mengatakan, siapa laba akan keuntungan, gelap akan mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa yang membenci suap akan hidup. Amsal 15 ayat 27. Dalam etika bisnis Kristen, bisnis apapun dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan yang dilakukan seseorang, tujuan adalah mampu mendatangkan laba atau keuntungan agar usahanya dapat langgeng. Tetapi bersamaan dengan itu, pembisnis harus tetap mengontrol tindakan berbisnis dalam perspektif Kristen dan harus menjalankan bisnis dengan jujur dan lakukan dengan monopoli harga dalam berbisnis. Jika melakukan hal itu akan mencelakai bisnis Anda sendiri. Definisi etika Kristen dalam Kristus merupakan untuk menjalankan dan menemukan kebenaran-kebenaran Alkitab yang terkait dengan ekonomi dan bisnis dan serta perilaku di dalamnya. Titik tolak berpikir etika Kristen dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan teladan agung di dalam perilaku hidup orang Kristen, sehingga di dalam etika Kristen, hendak dan ajaran Tuhan Yesuslah yang harus didepankan dan kewibawaannya Kristuslah yang harus diakui dan diutamakan. Tujuan bisnis Kristen secara ada 4, yaitu mencari keuntungan atau profit, mempertahankan kelangsungan usaha, untuk mempertumbuhkan dan mengembangkan usaha, dan sebagai tanggung jawab sesuai. Keempat tersebut saling terkait karena keuntungan usaha digunakan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan membangun usaha, serta merupakan bukti pertanggungjawaban sosial berupa terbentuknya lapangan pekerjaan. Secara khusus, Larry Burkett menyebut bahwa apabila tujuan sebuah bisnis Kristen harus digunakan untuk melayani Allah, hanya ada satu maksud yang menonjol, yaitu memuliakan Dia. Ini merupakan tujuan setiap orang Kristen dalam bisnis maupun dalam bidang lainnya. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya Ombu Parawang, undur diri. Sekian dan terima kasih dari video saya.